Salam sobat, salam olahraga. Selamat datang di informasi terkini untuk Anda. Nomor punggung bagi pesepak bola erat selalu dikaitkan dengan skill dan warisan dari pemain sebelumnya. Sebenarnya ada banyak nomor-nomor keramat dalam sebuah klub, tapi khusus bagi sejarah Manchester United, pemain bernomor punggung 7 sangatlah istimewa. Selain pernah dikenakan oleh banyak legenda The Red Devil, nomor 7 juga identik dengan label pemain paling jago di Old Trafford. Tapi tidak semua pemilik nomor 7 di Manchester United berhasil menjadi bintang. Malah ada di antara mereka yang gagal atau cuma bertahan selama satu musim saja. Berikut ini daftar pemain dengan nomor punggung 7 di Manchester United dari yang terburuk, lumayan, hingga terbaik. Michael Owen. Setelah malang melintang ke berbagai klub, mantan bintang Liverpool ini pernah berseragam Manchester United pada musim tahun 2009 sampai tahun 2012. Si pemain bilang jika Sir Alex lah yang meminta dia bergabung setelah klub menjual Cristiano Ronaldo ke Real Madrid dan Owen diberi kehormatan mengenakan nomor 7 di Manchester United. Berbanding terbalik saat membela The Reds, penampilan Owen di Manchester United cuma mampu mengemas 5 gol selama 3 musim. Di akhir musim pihak klub memilih tidak memperpanjang kontraknya. Sang pemain memilih membela Stoke City selama 1 musim, dan akhirnya memutuskan untuk pensiun di musim selanjutnya. Antonio Valencia. Valencia dipercayai oleh Sir Alex Ferguson untuk mengenakan nomor 7 setelah kepergian Michael Owen. Entah karena dianggap keramat atau tekanan dari nama besar pemain nomor 7, Valencia cuma mencetak sebiji gol pada musim tahun 2012 sampai tahun 2013. Penampilannya kala itu emang biasa saja, tapi The Red Devil justru berhasil menjuarai Liga Inggris, sekaligus menjadi tahun terakhir Sir Alex sebelum pensiun. Semusim berlalu, Valencia kemudian memutuskan balik lagi ke nomor lamanya, yakni nomor punggung 25. Angel Di Maria. Banyak fans berspekulasi meredupnya karir Di Maria saat berseragam Manchester karena gaya permainannya tidak cocok dengan taktik Louis van Gaal saat itu. Padahal nilai transfernya sempat memecahkan pembelian paling mahal di Inggris, yakni 59,7 juta pounds. Pada awal debutnya Di Maria pernah gelar pemain terbaik Liga Inggris bulan September tahun 2014. Karirnya di Old Trafford mulai menurun sejak cedera hamstring pada bulan November hingga Januari tahun 2015. Puncaknya Di Maria tampil buruk saat Manchester United kalah dari Arsenal pada putaran ke-6 Piala FA di akhir musim. Pemain sayap itu dijual langsung ke PSG dengan bandrol lebih murah, yaitu 44 juta pounds. Memphis Depay. Sempat digadang-gadang sebagai the next Cristiano Ronaldo, Depay didatangkan ke Theatre of Dreams di era Louis van Gaal dengan biaya 25 juta pounds dan langsung mengenakan jersey nomor 7 setelah kepergian Di Maria. Sayang, karirnya cuma bertahan 2 musim dengan total sepasang gol dari 33 penampilan. Sejumlah pengamat mungkin merasa bahwa pembelian pemain berpaspor Belanda itu adalah sesuatu kegagalan. Tapi sebenarnya Manchester United tidak merasa sangat rugi, soalnya pada debutnya musim tahun 2015 sampai tahun 2016, jersey nomor 7 Depay berada di urutan ketiga setelah Messi dan Cristiano Ronaldo, dalam daftar jersey terlaris menurut situs Quebec. Alexis Sanchez. Terlalu prematur bilang Sanchez kurang bersinar bersama Manchester United karena ia belum genap 1 musim membela Setan Merah. Akan tetapi, performa buruknya di Liga Champions menjadikan Sanchez sebagai momok nomor 7 di Manchester United. Bahkan gagalnya Manchester United di babak 16 besar Liga Champions musim ini karena aksi pemain Chili yang merusak ritme pemain Manchester United lainnya. Tidak cuma itu, Sanchez tercatat sebagai pemain Manchester United yang paling sering kehilangan bola. Steve Coppell. Di era 70-an, ada nama Steve Coppell sebagai pemilik nomor 7 di Manchester United. Steve Coppell adalah salah satu pemain di balik performa epik Setan Merah menembus Piala FA tahun 1976 dan 1977. Tampil sebagai tim underdog, Manchester United justru bisa mematahkan dominasi Liverpool di ajang Piala Eropa tahun 1977 dan 1978. Karir gemilang Coppell di Manchester United berlangsung 8 musim. Pada usia 28 tahun sang legenda memutuskan pensiun dini karena masalah cedera.
Neil Webb. Neil Webb bergabung dengan Manchester United saat klub baru dilatih 4 musim oleh Sir Alex. Kedatangannya ke Old Trafford berbarengan dengan Danny Wallace, Mike Phelan, dan Gary Pallister. Selama mengenakan nomor 7 sebenarnya Neil Webb cukup ditakuti oleh tim lawan. Namun masalah Webb selama membela Manchester United adalah kutukan cedera ditambah hubungannya dengan Sir Alex kurang akur. 3 tahun di Manchester United, Webb mencetak 8 gol dari 75 laga. Terbaik. Brian Robson. Pemain dengan julukan Captain Marvel ini emang layak disebut legenda. Selama membela Manchester United mulai tahun 1981, Robson tampil sebanyak 461 laga dengan 99 gol dan dipercayai menjadi kapten selama 12 tahun, sekaligus menjadikannya sebagai pemain dengan ban kapten terlama di Manchester United. Namanya juga berada di urutan ketiga setelah Billy Wright dan Bobby Moore sebagai kapten timnas Inggris terbanyak, yaitu 65 kali. Selama mengenakan jersey nomor 7 di Manchester United, Robson sudah memenangi 2 gelar Liga Inggris, 3 Piala FA, dan 1 Piala Eropa. Eric Cantona. Jago mencetak gol dan berkelahi melekat pada sosok Eric Cantona. Kesuksesan Manchester United pada rentetan gelar domestik dan Eropa paling ikonik di Old Trafford. Setidaknya ada 64 gol di koleksi pemain Prancis itu dalam 143 laga bersama Setan Merah. Performa apiknya justru berbanding terbalik sama sikapnya yang badung dan temperamen. Salah satu insiden Cantona paling terkenal di Liga Inggris adalah tendangan kungfu kepada seorang fan Crystal Palace. David Beckham. Sebelum menjadi pemain bintang Real Madrid, LA Galaxy, dan pensiun di PSG, karir gemilang Beckham justru ada saat berseragam Manchester United selama 11 musim. Ketajaman Beckham dalam eksekusi bola mati menjadikannya layak mengenakan nomor 7 setelah Eric Cantona di tahun 1997. Koleksi 8 gelar Liga Inggris pernah dirasakan oleh Om Bex bersama Manchester United, akan tetapi hubungannya dengan Sir Alex mulai retak usai insiden sepatu melayang di kamar ganti saat Manchester United kalah Arsenal di Piala FA tahun 2003. Setelah kejadian itu mantan kapten timnas Inggris kemudian cabut ke Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Masuk ke era tahun 2000-an, nomor 7 di Manchester United masih melekat pada sosok pemain sepak bola terbaik saat ini, Cristiano Ronaldo. Didatangkan dari Sporting Lisbon pada tahun 2003, Ronaldo memecahkan rekor transfer pemain muda termahal di Inggris dengan angka 12,24 juta pounds. Pemain muda itu langsung diwarisi nomor 7 Beckham oleh Sir Alex. Hasilnya, sang pemain mampu menyamai catatan para suksesornya seperti George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Di Juventus, kapten timnas Portugal itu juga masih mengenakan nomor 7. Pemilik jersey keramat itu kembali dipakai Edinson Cavani tahun 2020. Apakah Cavani mampu menghapus kutukan tersebut, dan menyamai rekor pendahulunya yang terbilang sukses di Manchester United? Pertanyaan itu muncul setelah sehari Cavani dipastikan bergabung dan dipercaya mengenakan jersey yang dikatakan sebagai kutukan. Nomor 7 dulunya menjadi sumber kebanggaan di Old Trafford. Beberapa bintang terdahulu seperti George Best, David Beckham, Eric Cantona hingga Cristiano Ronaldo. Tapi kondisinya berubah sejak Ronaldo hengkang ke Real Madrid. Banyak pemain yang sudah merasakan penampilannya merosot tajam setelah menggunakan nomor kutukan tersebut. Mereka yang sempat merasakannya adalah Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay dan Alexis Sanchez. Cavani sendiri sepertinya tak mau memikirkan soal mitos tersebut. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu tengah menikmati kebahagiaan setelah mendapatkan klub baru. Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia, jadi merupakan kehormatan nyata berada di sini. Saya telah bekerja sangat keras selama waktu jeda dan saya merasa bersemangat untuk bersaing dan mewakili klub yang luar biasa ini, paparnya dilansir Talksport Rabu, tanggal 7 Oktober tahun 2020. Saya telah bermain di depan beberapa pendukung yang paling bersemangat dalam sepak bola selama karir saya dan saya tahu itu akan sama di Manchester. Saya tidak sabar untuk merasakan atmosfer Old Trafford ketika sudah aman bagi para penggemar untuk kembali. Saya berharap untuk terus menulis cerita kecil saya di dalam buku sepak bola dan saya tahu itulah mengapa fokus saya harus tetap sama seperti biasanya, bekerja, bekerja, bekerja. Saya telah melakukan percakapan dengan manajer dan ini telah meningkatkan keinginan saya untuk mengenakan jersey indah ini, ungkapnya.